sedang di Pondok Pesantren Darul Falah di Agung Bodo, Purwodadi, dan ada di channel resmi Taman Suwuk Nusantara. Sekarang saya lagi bersama dengan Abah Gufron alias Gus Bodo sebagai Presiden Taman Suwuk itu sendiri, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah di Agung Bodo. Di sini kesempatan ini saya cuma ingin mengelaborasi ngobrol santai podcast biasa dengan Abah tentang Suwuk, tentang weton dan Taman Suwuk Nusantara itu sendiri. Jadi pada informasi umumnya masyarakat masih bertanya-tanya apa itu weton, apa itu suwuk dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba ngobrol santai aja tentang suwuk dan tentunya hubungannya dengan agama itu sendiri. Abah bisa tolong jelaskan apa itu suwuk, kenapa namanya Taman Suwuk Nusantara? Sebelum saya jelaskan, tahu Taman Suwuk sudah lama? Iya, cukup lama. Dan tahu istilah dengan Suwuk Nusantara? Suwuk Nusantara kentalnya dengan budaya ya, nama suwuk itu sendiri ya, kayak kejawen gitu. Sebenarnya gini ya, para viewer, istilah suwuk boleh dibilang pada beberapa tahun yang lalu itu sempat menjadi tanda petik istilah yang agak tidak suka dipakai oleh beberapa orang, terutama bahkan orang Jawa sekalipun menggunakan istilah suwuk itu agak ragu-ragu karena diasumsikan istilah suwuk itu pandangannya agak miring, agak diasumsi ke klenik, ke peristiwa-peristiwa yang tahayul, peristiwa yang musyrik. Pada waktu itu mungkin sekitar 9 tahun yang lalu, saya mencoba untuk istilahnya membranding lah, menggeber dalam bahasa saya, menggeber tentang hal-hal yang berhubungan dengan istilah suwuk. Singkat cerita, saya membuat Facebook. Saya punya Facebook, yang Facebook itu boleh dibilang malah saya fungsikan untuk selalu menggunakan kata istilah suwuk dengan dengan narasi-narasi yang sifatnya memberi penjelasan atau bahkan mengkanter tentang anggapan-anggapan itu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang istilah suwuk itu sudah tidak tabu lagi. Nah, kenapa dalam hal ini saya membranding istilah suwuk? Pada prinsipnya kebudayaan kita atau istilah-istilah kita di zaman now sekarang, orang banyak menggunakan istilah-istilah barat. Bahkan tanda petik ada yang terlalu banyak menggunakan istilah Arab, walaupun tidak ada masalah. Cuma persoalannya pada kita orang Nusantara, dalam ini khususnya Jawa itu kan punya istilah suwuk yang notabene sebetulnya tidak tabu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang istilah suwuk itu saya branding dan bisa diterima di banyak kalangan, dan saya dampingkan dengan Suwuk Nusantara. Kalau ditanya, mesti kan bingung kan, suwuk itu apa gitu. Suwuk itu secara pengertian adalah, saya membuat pengertian secara umum ya, suwuk itu bisa disebut dengan tindakan, bisa disebut dengan doa-doa, bisa disebut dengan mantra-mantra atau lakon-lakon atau langkah-langkah yang notabene itu berhubungan dengan segala hajat manusia. Hajat manusia ini tentunya tentang urusan karir, tentang urusan kesehatan manusia, tentang membaca masa depan manusia dan sebagainya. Nah, bisa jadi suwuk ini orang Jawa kadang memakai dengan gini, misalnya ada anak nakal gitu. Anakmu umur berapa? 7 tahun kok nakal kok ora gelem sekolah. Hanya orang Jawa punya tradisi nek gitu, suwuknya dari Pak Kiai. Akhirnya suwuknya dari Pak Kiai. Sama seperti ada seseorang misal kena tanda petik kurang sehat, mungkin karena faktor kolesterolnya atau darah tingginya, nggak cerita nanti sama tetangganya, enggak sehat oleh orang suwuknya dari Pak Kiai ben sehat dan lain sebagainya. Sehingga suwuk itu saya ulang, suwuk itu bisa langkah, bisa doa, bisa lakon-lakon tertentu yang segalanya berhubungan dengan hajat manusia.
artinya kalau saya sandingkan dengan Nusantara, berarti mungkin langkah-langkah penyelesaian problem umat melalui satu hal yang diwariskan oleh leluhur Nusantara, tentunya yang tidak berseberangan dengan syariat. Karena di seluruh Nusantara ini teknis-teknis untuk menyelesaikan problem itu banyak, tapi insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kurang lebih tentang seluruh. Oke, saya sambung Pak. Soal Ya. pengetahuan umum masyarakat ini kan lebih familiar dengan istilah rupiah. Apa itu bisa Ya. disamakan atau memang ada bedanya, Pak? Kalau disamakan secara etimologi, secara makna bahasa, ru'yah itu kan dari bahasa Arab yang kalau diterjemah ke Indonesia itu bisa disebut dengan mantra. Ya ulang ya, ru'yah itu dari kata bahasa Arab. Kalau diterjemah menjadi bahasa Indonesia itu artinya mantra. Jadi bisa jadi kalau kita mau mengistilahkan di mantra itu sama saja dengan di ru'yah. Nah, artinya, tapi mungkin ya secara mindset ketika orang mendengar istilah di ru'yah dengan di mantra, dengan disuwuk, mungkin agak nyaman di ru'yah karena dianggap lebih islami gitu. Tapi sebetulnya istilahnya sama. Kalau di bangsa Arab istilah ru'yah kalau di mantra itu sendiri atau disuwuk lah dalam istilah itu. Jadi pada prinsipnya ru'yah dan suwuk itu nggak ada bedanya. Karena esensinya sama-sama menggunakan apa istilahnya ayat-ayat karomah, sama-sama menggunakan doa, sama-sama menggunakan lafaz. Mungkin bedanya kalau suwuk lebih ke kalau istilah satu doa itu lebih ke doa yang resapan masyarakatnya melalui bahasa lokal. Kalau ya kan mesti disepakati bahasa Quran ya. Quran, ada Fatihah, ayat kursi. Sama di suwuk juga kadang menggunakan ayat kursi, menggunakan Fatihah. Cuma kadang ada beberapa doa yang lafadznya itu berbahasa Jawa. Misal, kasih contoh ya. Misal kalau ada anak kecil yang rewel itu, nangis, kalau istilah Jawanya beko. Nah, nanti sudut medis entah nangisnya karena panas atau karena apa itu walang. Tapi kalau di Arab atau di ru'yah itu biasanya kita menggunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyun fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samiul alim misalnya. Tapi kalau di seluruh Nusantara sama, tapi kadang menggunakan tambahan Jawa misal Jawa itu misal ada anak nangis kayak gitu nanti dipegang pundaknya sambil dibacakan doanya tuh Bismillahirrahmanirrahim, tiri-tiri si jabang bayi bla bla bla, terus cepeneng saking kersane Allah. Ingat ya, terakhir kunci saking kersane Allah bukan sama-sama doa, nanti sama-sama juga diem atau sembuh. Nah artinya berarti ya itu hazanahnya mungkin lebih ke hazanah Nusantara, tapi pada prinsipnya doa itu tetap bermanjat kepada Allah. Terus dengan kondisi masyarakat yang awalnya belum familiar dengan suwuk Nusantara, selama ini pergerakan pondok selain di media sosial itu bagaimana, Mbak? Yang jelas sih, memang santri kita ya, notabene walaupun para santri itu normalnya pesantren ya, ada pendidikan kitab, pendidikan Quran. Memang saya ngajar khusus pendidikan suwuk. Pelajarannya ya mengenali tanaman-tanaman obat, mengenali terapi-terapi, bahkan menganalisa masa depan dalam tanda petik, menelaah, menggunakan metode dan sebagainya. Itu memang saya kader khusus. Kenapa? Pertama, saya nggak rela kalau suwuk itu hilang. Saya akan kaderisasi. Semisal saya dalam tanda petik itu sudah menua, nanti pasti akan ada orang yang memperjuangkan suwuk dan memang mengabdikan diri masyarakat melalui suwuk. Nah, makanya pesantren ini selain fokus pada pendidikan yang normalnya pesantren, pesantren salaf, itu ada pendidikan khusus namanya pendidikan suwuk. Dan insya Allah kalau orang menekuni di suwuk itu, nanti masyarakat ini kan semakin kompleks masalahnya. Kompleks dalam arti ya semacam-macam masalah produk umat. Makanya nanti orang-orang yang belajar suwuk di sini
Nanti kalau terjun di masyarakat ya harus kita namanya istilahnya menjadi apa ya? Menjadi penghapus air mata. Jadi suwo itu jadi adalah ibadah yang tertinggi. Kenapa ibadah tertinggi? Karena suwo itu pada prinsipnya membantu orang yang lagi bersedih. Ya kan? Misal ya. Kan patah hati, sedih loh. Sedih. Kan pengen bersatu lagi sama apa ya istilah pujaan nanti bisa. Nanti bisa dibantu dengan suwo, dikasih doa. Akhirnya ketika Allah meridhoi bersatu, kan jadi sedih kok jadi tersenyum. Nah, saya penyuh berarti membuat jenengan tersenyum, ya kan? Nah itu ibadah. Makanya dalam satu hadis sebaik-baik ibadah itu adalah boleh bilang adalah yang menyenangkan hatinya orang mukmin. Tapi tentunya dengan tidak langkah-langkah yang dilarang oleh Allah. Itu kan doa juga. Ya Allah satukan si fulan dengan si fulan dan gitu. Nah, bila Allah ridho bersatu, jadi bahagia lah. Nah, kita kenal mindset masyarakat nih apa soal kalau katakan patah hati tadi permasalahannya itu larinya malah ke dukun. Kita ditolak, dukun bertindak nih. Apa bedanya suwo yang meminta kepada Allah dengan perdukunan yang mindsetnya itu pasti pakainya klene sampai bahkan santet gitu. Ya. Jadi gini mindsetnya. Ini saya berbicara dari sudut saya, istilahnya dari suku Nusantara. Suku Nusantara itu kalau saya mengatakan asimilasi, perkawinan antara sudut Jawa dengan sudut rohaniyah Islam. Artinya mungkin dukun sama penyuwo itu hampir punya kemiripan. Kemiripan dalam arti apa? Berhubungan dengan masyarakat. Ya. Tapi saya pastikan kalau itu lahir dari suku Nusantara, tentunya akan menggiring orang yang punya problem ini. Selain dibantu solusinya, akan digiring untuk mendekat ke Allah. Nah, artinya yang jadi beda mungkin di situ ya. Kalau dukun mungkin cenderung apa masalahmu? Ya wes tak kerjakan dengan menggunakan bantuan jin dan bla 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 bla. Selesai, nggak ada macam-macam. Kalau di seluruh Nusantara tidak. Nanti dikasih syarat-syarat tertentu, misal satu bacaan dibaca habis sholat. Nah, misal seseorang yang tidak pernah sholat, dia punya hajat, punya kepentingan tapi diperintah penyuwuh untuk dibaca habis sholat, otomatis dia sholat. Nah, kalau dukun tentunya tidak akan ada arahan-arahan seperti itu. Tapi kalau penyuwuh yang notabene lahir dari seluruh Nusantara, insya Allah selain dibantu menyelesaikan problemnya, akan digiring untuk semakin dekat kepada Allah. Gitu ya. Jadi mungkin penjelasan saya seperti itu. Ini sekaligus pembukaan channel Taman Suwo Nusantara ya. Ini video yang pertama tentang apa istilahnya perangkat yang ala kadernya. Tapi insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini minimal menjadi penjelasan. Iya. Jadi orang-orang yang penasaran dengan suwo, penasaran dengan suwo Nusantara. Iya. Tapi kalau pengen lebih detail, lebih tahu tentang suwo Nusantara ataupun Taman Suwo, ikuti terus channel kita ini atau langsung datang ke Taman Suwo Nusantara. Alamatnya di Komplek Pondok Pesantren Darul Falah Jatiluhur, Desa Sendang Sari Budu, Desa Tamirejo, Kecamatan Toro, Kabupaten Bogor. Itu cukup ya? Iya cukup. Terima kasih Abah. Dan untuk sesi kali ini memang sedikitnya mukadimah itu untuk mengikuti terus perkembangan dan informasi tentang pondok pesantren dan Taman Suwo. Ikuti dan subscribe terus channel kita di Taman Suwo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.